siapapun orangnya, hadir, datang, dengar, bangkitkan semangat. Tapi tak cukup hanya sekedar ngaji. Selesai ngaji harus ada perubahan dalam diri, terutama pendidikan. Perlukah umat Islam Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam Pilpres 2019, misalnya melalui media sosial dan media lainnya? Beli buku Min Fiqhid Daulah, nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sekarang masih hidup, tinggal di Doha, ibu kota Qatar. Dalam buku itu dia katakan, ketika Anda mencoblos kertas dengan paku, saat itu Anda sedang memberikan kesaksian, aku Abdul Somad, hamba Allah, bersaksi bahwa Allah, di hadapan Allah, orang ini layak menjadi pemimpinku dunia akhirat. Itu adalah persaksian. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan pada dosa terbesar di antara dosa besar? Yang pertama al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Berikan kesaksian di 2019, karena apa yang kita lakukan itu akan menjadi kesengsaraan atau kenikmatan di 5 tahun yang akan datang. Pilih orangnya, kenali sifatnya, berikan kesaksian. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pendapat Ustaz dengan sering diadakannya acara reuni SMP SMA yang sering membuat rumah tangga berantakan? CLBK, Cintolamo bersemi kembali. Banyak acara reuni berakhir tragis, bahkan ada istri dibacok oleh suami karena istri telepon-teleponan. Tentu ya, 20 tahun yang lalu tidak dapat karena laki-laki itu susah, bawaannya ke kampus bawa pesing. Setelah 20 tahun berhasil berjumpa dengan istri orang yang 20 tahun lagi pernah dirindukan. Mungkin fisiknya sudah berubah, tapi hatinya tak pernah berubah. Begitu dia lihat, kenangan lama terwujud kembali. Dulu mau menjumpainya payah, sekarang sudah tahu nomornya, tinggal call segala macam. Masalah tempat, hotel tidak pernah bertanya, yang kamu bawa ini istri kamu apa istri orang. Maka iman mesti kuat. Kalau reuni itu hanya mendatangkan malapetaka, stop, tak usah buat lagi. Kalaupun mau buat, suami bawa istri, istri bawa suami, menutup aurat, tidak melakukan perbuatan maksiat, hanya murni silaturahim. Tapi apa yang kita buat? Dalam beberapa saya isi kajian reuni, selalu saya sampaikan, Bapak Ibu tamat SMA 1, SMP 1, reuni sekolah, selesai ini kalian akan buat apa? Apakah kalian hanya miss-call-miss-callan, telepon-teleponan, buat grup, kakak, kiki, kuku, selesai? Mau sampai kemana? Tapi kalau reuni, ketemu setelah tamat 20 tahun, ya, kamu punya apa? Aku punya tanah. Oke, kamu punya apa? Aku punya semen. Kamu punya apa? Ayo kita buat 3 lokal. Lokal A, lokal B, lokal C. Kita sudah menyelamatkan 30 anak. Itu terakhir ceramah saya waktu acara reuni salah satu jamaah kita. Bapak Ibu yang punya tanah, punya semen, punya batu, buatkan 3 lokal. Anda sudah menyelamatkan 90 anak umat Islam. Kelas 1 30 orang, kelas 2 30 orang, kelas 3 30 orang. Apa mau dibuat? Kami mau buat namanya SMP IT Semansa, Sekolah Menengah Atas 1. SMP IT Nostalgia Masa Lalu. SMP IT No CLBK. Terserah, tapi ada yang dilakukan setelah itu, menjadi wadah untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau hanya berakhir dengan foto, update status, bertanya, na'udzubillah, itu hanya ajang perbuatan maksiat dan kita hanya menjadi korban, na'udzubillah. Saya seorang istri yang sudah taat dengan Allah, menutup aurat, sholat. Kenapa saya masih punya keinginan selingkuh dan masih mencari perhatian laki-laki? Terutama dengan saya juga masih meladeni mantan, bahkan pernah ketemu rahasia. Padahal suami saya orang baik dan tak macam-macam, tapi saya kadang merasa jijik melihat suami saya. Apakah ini yang berlaku pada saya? Jika engkau sedang bermain api dengan yang haram bagimu, maka yang halal depanmu akan membuatmu jijik. Apakah ini pengaruh? Bisa jadi ibu kena pelet, setan sedang bekerja. Oh, kalau gitu setan salah. Setan tak salah, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Jangan salahkan setan. Kalau setan itu beri kerjanya, itu namanya setan soleh.
Oleh sebab itu maka kita diajarkan sebelum tidur malam baca qul huwallahu 3 kali, qul huwal falaq, qul huwal nas, al-fatihah, ayat kursi, pangkal al-baqarah 3 ayat, ujung al-baqarah 3 ayat, pangkal al-baqarah 5 ayat, ujung al-baqarah 3 ayat, ditiupkan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan, ditiupkan ke air, airnya diminum, mengusir. Dalam mazhab Syafi'i, wa yusannul adzanu li ghairi shalah, dianjurkan mengumandangkan azan selain salat. Azan bukan untuk salat saja, di antaranya lil masruh, untuk orang yang diganggu setan. Bisikan ke telinga. Bapak yang istrinya suka selingkuh, azan ke telinga ibu. Allahu akbar, Allahu akbar. Lari setan-setan. Kalau setelah dilakukan ruqyah, mungkin laki-laki itu jahat, disantetnya, dipeletnya, bisa jadi. Kalau setelah melakukan ruqyah ternyata tidak, berarti memang bawaan dia gatal. Jadi kadang kita kasihan juga nengok setan nih. Kata setan, aku tak ada menggoda dia. Dia yang memang begitu dari gadisnya dulu. Diperseks dia dulu. Ini semua itu bisa dikendalikan. Fa'amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Kenapa orang masuk surga? Karena menahan hawa nafsu. Kenapa menahan hawa nafsu? Karena takut kepada Allah. Kupesankan kepada kalian perempuan-perempuan yang berselingkuh, takutlah kepada Allah. Kupesankan kepada perempuan-perempuan yang menganggap suaminya jijik, jelek, buruk, busuk, hitam, pendek, takutlah kepada Allah. Innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surgamu dan bisa juga menjadi nerakamu. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kuperintahkan istri bersujud kepada suami. Tapi suami pula jangan mentang-mentang lalu merasa aku hebat, aku perkasa. Hai istriku, kemari, semua surat tanahmu milik aku, surgamu buat tapak kaki. Ini pun tak betul. Makanya yang gadis-gadis yang belum menikah, carilah laki-laki itu dua. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang laki-laki meminang anakmu, meminang adikmu, kau pandang dua, din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau itu tak kau lakukan, akan terjadi kerusakan dan fitnah yang sangat dahsyat, sangat besar. Na'udzubillah. Saya masih awam, mau bertanya, kenapa setiap imam punya mazhab berbeda? Padahal cuma satu tuntunan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Syafi'i, wudu, ambil air. Jadi di kamar mandi ambil air, udah cukup. Datang kawan saya orang Muhammadiyah, ya ambilnya air basah. Nabinya berapa Pak Ustaz? Apa ada Nabi NU sama Nabi Muhammadiyah? Nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam meriwayatkan tentang wudhu Nabi ada beberapa riwayat. Riwayat pertama, walam yanqud imamatahu, Nabi tidak membuka sorbannya. Habib Mahdi pakai sorban. Sorban itu dari mana? Dari Nabi. Hadis tentang Nabi bersorban, walam yanqud imamatahu, Nabi tidak membuka sorbannya. Nabi berwudu tidak buka sorban, artinya dia bersorban waktu wudu dan waktu sholat, bersorban. Sekarang ada orang ngejek-ngejek sorban, ini orang nggak kenal Nabi. Baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Ibnu Thawrah At-Tirmidzi, meninggal tahun 275. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, wa 'ala ra'sihi imamatun sauda, Nabi masuk ke kota Makkah, di atas kepalanya ada sorban warna hitam. Ada sorban dia warna hitam, ada warna hijau, ada warna putih. Nabi berwudu, sorban tak dia buka. Gimana berwudu tak buka sorban? Kena rambutnya yang disambut. Nabi rambut di sini sampai ke mana? Rambut.
dipotong di sini. Panjang rambut Nabi sampai kemari, dipotong di sini. Kenapa tebal rambutnya? Kata Syekh Usamah Mansi Al-Hasani, 3 lapis penutup kepala Nabi. Pertama rambutnya tutup. Yang kedua qalansuah, topi. Yang ketiga sorban. 3 lapis karena cahaya matahari terik waktu naik onta. Maka 3 lapis penutup kepala Nabi. Hanya sedikit saja kena. Itulah dalil mazhab Syafi'i, sedikit saja kena cukup. Sedangkan Hanafi dia pakai hadis Nabi membasahi tapak tangannya, dimasukkannya ke celah-celah sorbannya. Itulah dalil berwudu dalam mazhab Hanafi mesti 1/4 kepala basah, karena kepala ini dibagi 4. 1, 2, 3, 4. 1/4 kepala mesti basah Hanafi. Sedangkan Maliki dia pakai hadis Nabi mengusap kepala 1 kali, riwayat Utsman bin Affan. Kalau kalian mau melihat wuduku, kata Utsman, ambil bejana berisi air. Utsman menunjukkan mengusap kepala 1 kali, ke depan, ke belakang, sampai ke telinga. Air kepala dengan air telinga 1. Muhammadiyah dia pakai riwayat ini. NU Perti dia pakai riwayat ini. Maka selama masih ahlu sunnah wal jamaah tak boleh menyalahkan. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai riwayat Abu Hurairah. Air kepala lain, air telinga lain. Tapi ketika saya berwudu dengan cara itu di kampungnya orang Maliki pakai semua. Orang Maliki yang nggak ngerti mazhab Syafi'i komplain nengok saya wudu di pasar Maroko. Saya sedang belanja ke pasar, masuk waktu asar, saya berhenti, saya wudu, saya ambil air, saya usap. Habis itu Yusuf dengar, oh datang orang Maroko ngomong, la yasih, ini wuduk gak benar nih, gak sah wuduk ente. Saya tak mau lawan, saya diam aja. Saya tengok gayanya dia orang jahil bin Bahlul. Tak berapa lama datang anak muda yang kelihatannya lebih intelektual. Anak muda ini menjelaskan ke dia, hadza min janub syarq Asia. Ini anak ini bukan orang Maroko, dia dari Asia Tenggara. Apa kamu tak tengok hidungnya? Dan mereka di Asia Tenggara sana mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sedikit saja, ini bukan setiap imam kok. Dalam beberapa perkara bisa imam satu pendapat. Makanya ngaji fikih, Quran hadis sudah, akidah akhlak sudah, bahasa Arab sudah, sejarah Islam sudah, fikih yang dikaji fikih perbandingan mazhab, tapi tetap menekankan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i begini, tapi menurut Hanafi begini, Maliki begini, Hambali begini, supaya orang ngerti. Hadirkan ustadznya dari maghrib ke isya 45 menit, singkat tapi selesai. Bapak ibu sekalian, malam ini dari maghrib ke isya 45 menit kita akan bahas satu pembahasan, masalah mengusap kepala. Besok satu pembahasan, masalah laki-laki perempuan bersentuh batal apa tidak. Besok satu pembahasan, sehingga ada bersilabus. Yang dulu tidak mengenal itu di sekolah, maka dia bisa mengulang kajinya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Apakah wajib bagi setiap muslimin mengikuti bergabung dengan golongan mazhab? Saya sampai sekarang ikut mazhab Syafi'i. Kenapa? Kenapa Ustaz gak langsung aja mengambil ke Quran dan Sunnah? Saya tidak punya ilmu sampai ke situ. Emangnya hafal Quran lengkap dengan hujah dalil qiraatnya? Sunnah hadis, memangnya hafal hadis Sahih Bukhari isinya 7.275 hadis. Diringkas lagi oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi menjadi 2.000 hadis. Diringkas lagi menjadi kitab Riyadhus Shalihin dikutip dari sana. Diperkecil lagi oleh Imam Nawawi 40 hadis. Dibuat pertemuan 16 tatap muka 2 SKS. Potong mid semester, potong ujian semester, potong pertemuan pertama tinggal 13, cabut 3 kali, tinggal 10. Memang paham mazhab. Coba tengok nama mereka, Imam Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Imam Nawawi yang hafal Sahih Muslim, mensyarah Sahih Muslim, di ujung namanya tetap Asy-Syafi'i, tetap ikut Imam Syafi'i. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal 911, tetap ikut Imam Syafi'i. Padahal Imam Suyuti itu hafiztu mi'atai alf hadis, aku hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis di kepalanya,
tetap ikut Imam Syafi'i. Ada ustadz yang hafal cuma 2 hadis, itu pun baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan, itu pun nengok laptop mati, hadis hilang. Mau ngaku kembali ke hadis tanpa ulama, kembali ke Quran dan hadis, mengikut pendapat para ulama. Kebetulan ulama itu nulis kitabnya berwarna kuning, disebut kitab kuning. Sampai di Mesir dicetak warna putih, dia nggak mau beli. Saya nggak mau baca kitab ini, kenapa? Warnanya putih, ini kuning juga mas. Cuman yang di Surabaya percetakannya pakai kertas warna kuning. Ustaz, apakah mengucapkan la ilaha illallah saat akhir kehidupan itu satu-satunya tanda husnul khatimah? Jika tidak bisa mengucapkannya bagaimana? Jika diucapkan dalam hati bolehkah? Karena saya sering sebagai dokter jarang, bahkan tak pernah menjumpai pasien yang sakaratul maut di hadapan saya mengucapkan hal tersebut. Susah sekali walaupun sudah dibimbing. Kita tidak bisa melihatnya karena lidahnya tidak lagi bisa. Lidahnya memendek, tertarik ke dalam. Dan kita memang tidak disuruh untuk meneliti. Jangan nanti direkam MP3. Bisikkan ke telinga sebelah kanan, afdhaluz zikri fa'alab laqinu mautakum, talqinkan orang meninggal di antara kamu, telinga sebelah kanan. Yang berbisik satu orang saja, la ilaha illallah. Suaranya sudah tidak keluar, lidahnya pun tak nampak, hanya sekedar terpinggir. Tapi kalau dia meracau, mengigau, berapa harga karet sawit sekarang? Maka satu orang, jangan semuanya, satu orang hanya bisik ke sebelah kanan, la ilaha illallah. Tugas kita hanya itu. Apakah dia dapat atau tidak? Uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah yang baik-baik dari orang yang meninggal. Ibu sebagai dokter, ibu tidak hanya sebagai mengobati sakit fisiknya, tapi juga batinnya. Ibu ngerti agama, bagus, mantap. Adik-adik yang ambil fakultas kedokteran, kalian ingin bisikan. Yang lain bacakan. Idza quri'a fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Baca apa? Yang lain baca surat Yasin.